Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat rahmatnya kita dapat mengikuti perkuliahan sosiologi politik yang diampu oleh Bapak Profesor Damsat. Pada kesempatan ini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelumnya kami akan memperkenalkan anggota kelompok. Yang pertama ada saya sendiri Salsabila Humaira sebagai moderator, Rahmah Dwi Fadilah, Abdul Arif, Habil Yuliandi, Amelia Putri Cia, dan juga Muhammad Fauzan. Selanjutnya materi pertama akan dijelaskan oleh Amel. Kepada Amel dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang teori struktural fungsional. Nah, teori struktural fungsional ini merupakan alat analisis yang berguna untuk memahami dinamika politik dalam sistem presidensial. Dengan memahami bagaimana berbagai struktur dan fungsi dalam sistem politik saling berinteraksi, kita dapat menganalisis berbagai fenomena politik yang terjadi dan merumuskan kebijakan publik yang lebih baik. Nah, teori struktural fungsional ini merupakan sebuah pendekatan dalam ilmu politik yang memandang sistem politik sebagai suatu kesatuan yang terdiri dari berbagai bagian yang saling berhubungan dan menjalankan fungsi untuk mencapai tujuan bersama. Dalam konteks politik presiden, teori ini dapat digunakan untuk menganalisis bagaimana berbagai lembaga negara, kelompok kepentingan, dan aktor politik lainnya berinteraksi dan berkontribusi dalam menjalankan pemerintah. Nah, di sini ada penerapan teori struktural fungsional dalam analisis politik presiden saat ini. Nah, di sini ada 4 penerapan teori struktural fungsional dalam analisis politik presiden saat ini. Yang pertama ada hubungan antara lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Bagaimana ketiga lembaga ini saling berinteraksi dalam proses pembuatan kebijakan dan pengawasan kekuasaan. Nah, yang kedua ada peran partai politik dalam sistem politik. Nah, bagaimana partai politik merekrut anggota, mengartikulasikan kepentingan kelompok, dan berpartisipasi dalam proses politik. Nah, yang ketiga ada pengaruh kelompok kepentingan terhadap kebijakan publik. Nah, bagaimana kelompok kepentingan seperti serikat pekerja, pengusaha, dan LSM mempengaruhi pembuatan kebijakan pemerintah. Nah, yang terakhir adalah peran masyarakat sipil dalam pengawasan pemerintah. Bagaimana masyarakat sipil berperan dalam mengawasi kinerja pemerintah dan menuntut akuntabilitas. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih kita ucapkan kepada Amel. Selanjutnya materi kedua akan dijelaskan oleh Rahmah. Kepada Rahmah dipersilakan. Baik, materi berikutnya yaitu tentang teori struktural konflik, di mana teori konflik ini berpendapat bahwa kehidupan sosial yang ada di masyarakat itu terdapat berbagai bentuk pertentangan, di mana ada kesenjangan sosial yang terjadi dalam masyarakat karena bekerjanya lembaga paksaan yang bertumpu pada cara-cara kekerasan, penipuan, dan juga penindasan, di mana dengan demikian titik tumpu dari konflik sosial adalah kesenjangan sosial. Nah, konflik sosial ini merupakan pertentangan antara segmen-segmen masyarakat untuk memperebutkan aset-aset yang bernilai, di mana jenis dari konflik ini itu terjadi antara individu, konflik antar kelompok, dan bahkan antar bangsa. Lalu, materi berikutnya tentang implementasinya. Bagaimana teori struktural konflik melihat keadaan pemilihan presiden saat ini. Nah, dalam perspektif struktural konflik, itu pemilihan presiden dipandang sebagai arena dari persaingan antara kelompok-kelompok yang memiliki kepentingan yang berbeda, di mana hal ini terjadi untuk memperoleh kekuasaan dan juga sumber daya. Pemilihan ini tidak hanya dianggap sebagai partisipasi demokratis, tetapi juga mencerminkan ketimpangan struktural dalam masyarakat. Nah, di mana kelompok ini dominan sering menggunakan kekuasaannya untuk mempertahankan status quo. Nah, ini berakar dari pemikirannya Karl Marx, di mana teori konflik ini melihat bagaimana pemilihan umum sebagai bagian dari perjuangan kelas, di mana elit politik dan juga ekonomi ini memanfaatkan proses politik untuk mengamankan kepentingan mereka. Terima kasih kita ucapkan kepada Rahmah. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Fauzan. Kepada Fauzan dipersilakan. Oke, baik teman-teman semuanya, saya akan melanjutkan presentasi kita pada kali ini. Selanjutnya yaitu saya akan mempresentasikan materi tentang teori interaksionisme simbolik. Teori interaksionisme simbolik merupakan salah satu perspektif
dalam sosiologi yang menekankan pentingnya interaksi sosial dalam membentuk makna dan perilaku manusia. Teori ini pertama kali dikembangkan oleh George Herbert dan Herbert Blumer yang menekankan bahwa manusia berinteraksi satu sama lain melalui simbol-simbol seperti bahasa, isyarat, atau tindakan. Simbol-simbol ini memiliki makna yang disepakati bersama dan digunakan untuk membangun pemahaman tentang dunia. Interaksionisme simbolik berfokus pada bagaimana individu menciptakan makna dalam interaksi sosial sehari-hari. Dalam pandangan ini, makna tidak bersifat tetap, melainkan dinamis dan dapat berubah tergantung pada konteks interaksi. Oke, baik teman-teman semuanya. Materi selanjutnya yaitu tentang implementasinya. Dalam konteks pemilihan presiden, teori ini dapat digunakan untuk memahami bagaimana makna-makna simbolik terbentuk, dipersepsikan, dan mempengaruhi perilaku pemilih serta proses politik secara keseluruhan. Pengaruh kelompok kepentingan terhadap kebijakan publik, yaitu bagaimana kelompok kepentingan seperti serikat pekerja, pengusaha, dan LSM mempengaruhi pembuatan kebijakan pemerintah. Selanjutnya yaitu peran masyarakat sipil dalam pengawasan pemerintahan. Bagaimana masyarakat sipil berperan dalam pengawasan kinerja pemerintah dan menuntut akuntabilitas. Mungkin hanya sekian, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kita ucapkan kepada Fauzan. Selanjutnya materi terakhir akan dijelaskan oleh Abdul. Kepada Abdul dipersilahkan. Teori pertukaran dari George T. Homans. Teori pertukaran adalah teori yang menggambarkan hubungan sosial yang memiliki unsur imbalan, hal yang dikorbankan dan manfaat yang menguntungkan antara kedua belah pihak. Teori pertukaran melihat dunia ini sebagai arena pertukaran, tempat orang-orang saling bertukar ganjaran ataupun hadiah. Apapun bentuk perilaku sosial tidak lepas dari soal pertukaran. Salah satu asumsi kenapa sih terjadinya proses pertukaran ialah manusia adalah makhluk yang rasional. Dia selalu memperhitungkan yang namanya itu untung ataupun rugi. Bagaimana sih implementasi teori pertukaran terhadap fenomena pemilihan presiden? Seperti yang kita ketahui, teori ini adalah suatu hal yang dipertukarkan. Nah, jika kita ingin melihat apa yang dipertukarkan dalam pemilihan presiden, kita bisa menganalisisnya sebagai berikut. Nah, yang pertama, terbentuknya pertukaran sosial. Dalam pemilihan presiden akan terbentuk sebuah proses pertukaran sosial yang kompleks. Misalnya, pemilih memberikan suaranya untuk mendukung kandidat mana yang menurut mereka itu yang terbaik. Sebaliknya, kandidat-kandidat yang menurut mereka baik akan memberikan janji-janji sebagai imbalan atas dukungan pemilih. Yang kedua, terjadinya proses jual beli. Pemilih di sini dikatakan sebagai pelaku ekonomi atau pembeli. Nah, mereka di sini akan memilih calon yang menurut mereka itu dapat memberikan imbalan. Sedangkan calon presiden sebagai pedagang, mereka akan menawarkan berbagai produk mereka seperti visi misi, program yang menarik pembeli itu atau si pemilih. Nah, salah satu kegiatannya itu di kampanye. Yang ketiga itu memperhitungkan untung rugi. Pemilih akan menimbang visi misi mana yang menurut mereka itu lebih menguntungkan. Dan sebaliknya, jika kandidat yang visi misinya itu merugikan, kecil kemungkinan untuk dipilih oleh si pemilih. Terima kasih kita ucapkan kepada Abdul. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.